Coba kita lihat realita ya. Ini ulama yang katakan, bukan saya. Orang yang nikahnya sah, nikahnya diterima oleh Allah, nikah yang baik, nikah yang benar. Kalau istrinya hamil, prosesnya susah, masyaqqah syadidah, muntah-muntah, ya, tidur juga susah, bahkan masuk rumah sakit berkali-kali. Itu tanda bahwa pernikahannya itu sah. Kenapa Allah sengaja membuat wanita ini susah payah mau melahirkan? Karena Allah Ta'ala ingin memberikan pahala jihad fisabilillah lewat kesulitan itu. Tapi kalau yang, mohon maaf, yang di luar hamil, di luar nikah, di WC juga bisa melahirkan dia. Iya, tidak susah. Kadang orang tidak tahu dia lagi hamil, jalan ke sana kemari. Tapi kalau yang sah itu untuk bangun saja dari tempat tidur susah. Jadi itu Allah sudah tunjukkan itu indikator tuh. Ini disusahkan karena sah. Kenapa? Allah susahkan dia proses mau melahirkan dengan ada mengidam, sakit dan seterusnya, untuk Allah berikan ganjaran pahala jihad fisabilillah. Susah itu jihad. Sedangkan yang melanggar hukumnya Allah, Allah tidak berikan kesusahan agar dia tidak dapatkan pahala jihad. Itu golnya ulama. Dan itu bisa disurvei, bisa dibuktikan dengan penelitian secara ilmiah. Itu. Dan saya yakin itu pernyataan demikian. Oleh sebab itu ketika dilahirkan ini anak, jangan kita sebut anak haram. Dalam istilah fikih disebut anak haram. Kalau kita sebut anak haram, itu seakan-akan yang haram anaknya. Ya, istilah di fikih bukan ibnul haram, apa namanya? Ibnu zina. Beda. Anak zina, bukan anak haram. Anaknya suci. Karena yang melakukan perbuatan itu bukan anak tersebut. Al-Imam Malik bin Anas yang lahir tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah, dalam kitab Al-Muwatta, di situ menukilkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hafal semua hadis tersebut. Kullu maulud yulad alal fitrah. Setiap anak yang lahir atau dilahirkan dalam keadaan suci. Ada seorang ulama India, ya, namanya Syekh Zakaria Al-Kandahlawi, kan mensyarahi kitab Al-Muwatta berjudul Aujazul Masalik. Di situ beliau jelaskan makna daripada fitrah. Di situ beberapa tafsiran. Yang pertama, fitrah secara Islam, artinya semua anak yang lahir dihukumi Islam. Itu makna pertama. Fitrah maknanya Islam. Makna yang kedua, fitrah itu tidak ada dosa, suci bersih. Makna yang ketiga, fitrah itu sudah mengenal Allah. Mereka punya ruh sudah kenal Allah waktu baru lahir, karena masih terbawa di alam ruh ketika Allah menyatakan alastu birabbikum qalu bala syahidna. Itu masih terbawa ruh tersebut, masih mengingat kejadian itu. Itu makna fitrah. Maka dari tafsiran-tafsiran ini, walaupun anak itu zina, ibnu zina, dia terlahir tetap dia suci. Dia bisa menjadi orang baik. Dia bisa menjadi orang soleh, bahkan dia bisa menjadi ulama, karena dia tidak menanggung dosa daripada yang dilakukan oleh orang lain. Tapi yang menjadi sasaran hukum di dalam kitab fikih tersebut kepada pelakunya, sehingga nasab terputus anak tersebut. Dia tidak dapat waris. Kalau dia anak perempuan, ayah biologis ini yang dianggap ayah sebenarnya bukan ayah dia. Dia tidak bisa menjadi wali. Dan bahkan dikatakan dalam kitab karya Syekh Mahfud At-Tirmasi Dhi Mauhibah, yaitu menyatakan bisa menikah dengan anak zina itu. Jadi menzinai orang perempuan, ma'adzallah, kemudian lahir itu anak perempuan, ini laki-lakinya ini bisa menikah dengan anak itu karena orang lain. Dia bukan bernasab kepada bapak tersebut, bapak biologis tersebut. Kenapa demikian? Karena pernikahannya tidak sah, lewat jalur zina. Ya, yang menjadi nasab itu bersambung lewat pernikahan, ijab qabulnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa bersambung. Nah, itulah yang dimaksud ibnu zina di sini. Jangan kita artikan anak haram.
Ya, mereka tidak haram, mereka suci. Tapi kita katakan ibnu zina, anak zina, itulah terminologi para fuqaha di dalam kitab fikih. Mereka tidak pernah menyebut anak haram. Yang haram yang buat ini, yang laki yang perempuan ini. Itu pun mereka masih diberikan kesempatan dalam gol ucapan ulama yang lain. Ya, memang ada pendapat menyatakan ketika sudah melakukan hubungan yang diharamkan Allah, kemudian dia hamil, itu sudah ketika dia hamil walaupun masih hari pertama, hari kedua, kalau sudah ketahuan hamil itu, maka tetap itu dihukumi ibnu zina. Konsekuensinya adalah tadi nasabnya tidak ikut kepada bapaknya, ikut ibunya itu sebenarnya tidak ada nasab, cuma karena untuk menjaga saja, ya, jabirul khawatir saja, makanya kepada ibu, karena nasab dalam Islam tidak bersambung kepada ibu, kepada laki-laki, hanya khususnya kepada Nabi Isa. Ya, Nabi Isa tidak punya ayah, hanya Isa ibnu Maryam. Ada dua nabi yang nasabnya itu, binnya itu bukan kepada bapak, tapi kepada ibu. Dua orang nabi. Yang pertama Nabi Isa, Isa ibnu Maryam. Yang kedua siapa? Nabi Yunus bin Matta. Matta itu ibunya, bukan ayahnya. Untuk ucapan pendapat para ulama lainnya menyatakan Matta adalah ibunya. Sebagian mengatakan ayahnya, tapi yang disepakati Nabi Isa karena mansus fil Quran, dinaskan di dalam Al-Quran. Nah, ini tentang masalah tersebut ibnu zina.